Oke, recording in progress. Berarti kita sudah mulai nih ya tandanya. Selamat siang, terima kasih buat para Bella yang sudah antusias mengikuti webinar Pop Bella bersama Relief siang ini di Sabtu yang sangat cerah ini ya, dengan tema How to Keep Calm in a Chaotic Situation. Maksudnya bagaimana mencoba untuk sabar di situasi yang sedang hektik ini. Oke, perkenalkan saya Ayu Utami, mewakili dari popbella.com. Begitu juga saya menjadi moderator untuk siang ini. Dan tentu saja saya akan menemani Bella selama webinar ini dan ada temannya dong. Nah, nanti temannya saya jelasin. Sebelumnya, Relief ini sebenarnya apa sih? Relief ini adalah aplikasi meditasi dan konseling online nomor 1 di Indonesia. Kalau kamu meluncur ke relief.co, itu websitenya, itu macam-macam, Bel. Ada relief hening, ada relief counseling, ada juga relief lelap. Nah, kalau butuh penjelasan mengenai mental health, itu bisa langsung ke situ atau download aplikasinya. Oke, apa yang akan kita bahas siang ini sebenarnya sangat relevan ya dengan pengalaman banyak orang, terutama di situasi pandemi sekarang ini gitu. Dan Pop Bella dan Relief hadir untuk membantu kamu-kamu semua dengan mendatangkan seorang yang memang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Kak Amira Eka Pratiwi MPSI, seorang psikolog dari Relief. Nah, mungkin Kak Amira, hai dulu nih boleh? Halo Bella, selamat siang. Terima kasih Ayu. Salam kenal, senang bisa bergabung sama teman-teman semua hari ini. Yeay. Nah itulah, nanti kita panggilannya Kak Amira. Udah cerah banget tuh. Siap membantu kamu semua. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu nih mengenai acara Festival Pulih yang akan diadakan oleh popbella.com. Jadi sebenarnya acara Festival Pulih ini kita itu ingin mengadakan gerakan yang dapat membantu menormalisasi kegagalan. Jadi misalnya kan ada acara tuh sukses, kiat sukses. Kalau ini enggak, kiat bangkit dari kegagalan. Intinya sih itu. Dan rencananya Festival Pulih ini akan berlangsung di bulan November tahun 2021 ini. Jadi stay tune di grup Pop Bella Mental Health dan jangan lupa juga stay tune juga di media sosialnya Pop Bella untuk info lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih membahas mengenai how to keep calm in chaotic life. Kalau misalnya sedikit curhat nih Kak Amira ngomongin soal how to keep calm. Ini mungkin kalau saya pribadi sebagai manusia biasa inilah ya, kayaknya sudah memasuki tahap coping mechanism-nya tuh nyabutin rumput di halaman depan itu udah sampai kayak tiap hari. Apakah ini cara saya mengatasi stres? Nggak tahu juga ya. Oh iya. Tiap orang beda-beda kali ya, kamera ya. Seru banget tapi nyabutin rumput di halaman. Emang ini ya, apa namanya? Kenapa sengaja gitu, kenapa jadi hampir tiap hari gitu. Okay. Tapi ternyata kegiatannya rewarding ya, menyenangkan gitu ya. Iya. Oke. Kepada teman-teman selama mengikuti webinar ini, jangan lupa masih ada rules do's and don'ts-nya ya. Jadi kalau bisa kameranya dinyalakan, jadi kita bisa saling menatap wajah-wajah segar siang ini. Jadi bisa saling sapa-sapa. Terus nanti selama penjelasan dari Kak Amira, jangan lupa mic-nya di-mute, jadi agar tidak mengganggu pendengar. Dan jangan lupa juga ganti username kamu menjadi nama _asal _popbella group. Popbella group ini maksudnya kalau misalnya kamu tergabung dalam WA group mental health, jadi kayak Popbella grupnya tuh Popbella Mental Health gitu. Jadi misalnya nama Ayu asal Bekasi _ mental health, Popbella Mental Health gitu ya. Mantap. Oke. Kalian kenalan juga kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol juga kayaknya aku tahu kamu gitu. Nanti jangan lupa ketik di kolom chat juga, siapa tahu kan ternyata bertemu dengan teman lama atau malah jadi ada teman baru. Silakan ketik nama, asal dan Popbella grupnya seperti tadi lagi. Jadi bisa hai. Dan satu lagi terakhir nih. Untuk 3 peserta yang aktif bisa mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah berupa earphone semi-in-ear headset
Dan ini untuk 3 orang, jadi jangan sampai ketinggalan menyimak materi siang ini dari Kak Amira. Oke? Good. Oke. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, aku ingin memberikan sesi ini kepada Kak Amira. Nanti kalau mau Q&A bisa nanti di tengah-tengah juga ada kesempatan ya Kak Amira untuk kalau bertanya. Iya. Nah, baiklah. Mari kita sambut Kak Amira Eka Pratiwi, psikolog dari Relief. Thank you, Ayu. Halo, selamat siang Bella. Terima kasih ya, siang-siang di weekend-weekend semuanya udah mau nih datang ke acara yang diorchestrate dengan rapi nih sama Relief dan Pop Bella gitu ya. Kemungkinannya ada dua, itu memang nggak ada kegiatan lain ya, karena masih PPKM juga, atau memang karena butuh ya, karena memang mungkin sama nih kayak Ayu tadi gitu, udah mulai saking harus coping dengan situasi yang sudah hampir 2 tahun kok kayaknya nggak ada progres gitu ya, sampai mungkin kayak Ayu sampai udah hobinya jadi pindah nih nyabutin lawan depan gitu. Oke, kita bahas hari ini sebenarnya si chaotic situation nih apa sih yang dirasain sama teman-teman, nanti teman-teman boleh sharing. Dan sebenarnya sesulit apa sih atau gimana sih usaha-usaha apa sih yang bisa kita lakukan untuk ya keep calm, untuk bisa lebih produktif gitu ya di situasi yang seperti ini. Oke, boleh next saya. Oke, nah sebelum kita bahas how atau what to do gitu ya in a chaotic situation, kayaknya penting juga nih untuk bahas sebetulnya kesehatan mental tuh apa sih gitu ya. Apalagi beberapa tahun belakangan ini kayaknya ini jadi topik yang lumayan greng nih, semua orang mulai ngomongin gitu ya. Oke, eh, sebenarnya banyak sekali yang bahas tentang definisi dari kesehatan mental itu gitu. Cuma di sini aku ambil dua. Yang pertama dari American Psychological Association gitu. Ini APA ini adalah organisasi kiblat psikolog-psikolog di seluruh dunia biasanya gitu ya, apalagi Indonesia. Nah, kalau APA ini mendefinisikan kesehatan mental itu sebagai keadaan mental di mana seseorang menunjukkan kesejahteraan emosional dan adaptasi tingkah laku yang baik. Jadi memang highlightnya di situ gitu. Nah, kita bisa tahu orang ini ada di kesejahteraan emosional dan adaptasi tingkah laku yang baik gimana sih ketika dia relatif bebas dari kecemasan atau gejala lainnya yang membatasi diri dalam hal apapun. Misalnya dalam pekerjaan atau misalnya kalau teman-teman di sini yang masih sekolah, masih kuliah gitu ya, dalam kehidupan akademis, kehidupan personal dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk juga itu tuh menjalin hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan, either sama keluarga, sama teman-teman, sama pacar gitu ya. Kemudian dia bisa beradaptasi dengan stres dan tuntutan keseharian. Nah, boleh nih direfleksi teman-teman, ada nggak ya di apa namanya di state atau di keadaan sehat mental berdasarkan definisinya EPA. Nah, kalau dari WHO dia lebih simpel. Jadi kalau WHO itu melihat uh, seseorang sehat mental atau enggak, ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, orang ini harus kenal kemampuan dan potensi dirinya apa. Kemudian yang kedua, dia bisa beradaptasi dengan stres sehari-hari. Yang ketiga, produktif gitu ya dalam pekerjaan atau dalam sekolah, kuliah. Dan yang terakhir, dia ternyata harus berkontribusi atau bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya gitu. Oke, boleh next. Oke, kalau di Indonesia sendiri, seperti apa sih tren kesehatan mental? Nah, sejujurnya saya sendiri sulit sekali nih, lumayan sulit mencari data-data tentang tren kesehatan mental selama pandemi gitu. Dan ini satu-satunya yang bisa saya temukan, ini adalah data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau PDS KJI ya. Nggak tahu kenapa bisa sesulit ini, ya mungkin ya orang-orang punya agenda yang lebih penting mungkin ya, atau agenda yang lebih urgent untuk dilaksanakan gitu. Tapi kalau kita lihat ini datanya data tahun lalu nih,
tahun lalu ketika masih kencang-kencangnya pandemi, walaupun sampai sekarang kencang terus ya kayaknya, nggak longgar-longgar gitu, malah makin banyak dinamika yang tidak terduga gitu ya. Nah ini Oktober 2020, 32% masyarakat Indonesia ternyata mengalami gangguan psikologi. Tapi memang ini datanya dihimpun oleh si PDS-KJI ini dari self-assessment. Jadi kayak mereka sebagai kuesioner gitu ke pasien-pasien mereka gitu. Kemudian dari kuesionernya diketahuilah data-data ini gitu. Nah, dari 32% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan psikologi, 67,3%-nya, 67,3%-nya itu ternyata menunjukkan gejala-gejala depresi, 74,2% yang mengalami gejala trauma psikologis. Mungkin karena di pandemi ini kan kita dekat sekali dengan berita buruk gitu ya, dengan kematian, dengan hal-hal tidak terduga. Jadi memang gejala traumanya yang tertinggi nih. Kemudian yang terakhir 67,4% mengalami gejala kecemasan, dan ini sebetulnya sangat bisa dipahami, make sense gitu ketika kalau kecemasan ternyata tinggi, karena beberapa tahun terakhir gitu ya, 1 dekade terakhir memang secara global kecemasan manusia ini mulai tinggi. Mungkin ada hubungan dengan teknologi, ada hubungan dengan sosial media dan segala macam gitu ya. Tapi terutama ketika kita masuk di situasi pandemi, situasi yang chaotic gitu ya, ya mau tidak mau kecemasan ini pasti muncul. Oke, boleh Din? Oke. Terus apa aja sih yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan mental kan? Oke, yang pertama ada life challenges. Ini bisa di berbagai uh, area kehidupan gitu ya. Either di hubungan, baik dengan teman-teman, dengan pacar, pasangan, keluarga gitu. Kemudian challenge di pekerjaan mungkin, atau challenge ya di kehidupan secara general gitu ya, itu memang bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan kesehatan mental kita kurang baik atau kurang sejahtera gitu. Kemudian yang kedua ada stres yang berulang dan bertumpuk nih. Nah, saya yakin mungkin kita pernah ya mengalami ini gitu, terutama selama pandemi ketika banyak hal yang tiba-tiba berubah, banyak hal yang tiba-tiba menuntut kita untuk banyak beradaptasi gitu. Nah, si stres yang berulang dan bertumpuk ini sama juga kayak life challenges, biasanya kita bisa ketemukannya di either kehidupan personal, kehidupan profesional atau akademis gitu ya, atau bisa juga karena faktor eksternal di luar kontrol. Dan ini yang biasanya membuat aduh rasanya tuh semua lebih chaos gitu. Kayak saya nggak punya kontrol nih atas ini gitu. Karena memang datangnya bukan dari dalam diri kita dan kita nggak bisa ngapa-ngapain biasanya. Contohnya kayak situasi politik ketika misalnya apa ya, kalau sekarang mungkin di Afghanistan itu kan terjadi perubahan yang luar biasa gitu ya, tiba-tiba dan besar gitu. Itu sesuatu yang eksternal dan di luar kontrol. Kemudian ketika terjadi bencana. Yang ketiga, peristiwa tidak terduga. Nah, pandemi ini siapa sih yang menduga gitu kan? 2019 ada nggak sih yang uh, udah punya, ya mungkin ada gitu ya, tapi berapa banyak sih yang sudah punya dugaan ketika terjadi pandemi apa yang akan terjadi gitu, challenge-challenge apa saja yang akan dihadapi. Ketika 2020 aja kita masuk ke pandemi, itu masih kayak sebenarnya ketika pandemi itu seperti apa sih, kita harus kayak gimana sih gitu ya, karena terakhir pandemi 100 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, ketika memang ada wabah yang terjadi secara global dan sampai 3 tahun kalau nggak salah waktu itu, pandeminya smallpox ya, cacar yang sekarang sudah eradicated gitu, udah nggak ada. Jadi kita memang betul-betul tidak familiar dengan situasi ini, dan ini peristiwa yang sama sekali tidak bisa kita duga gitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah menurunnya kesehatan fisik. Either karena kronis, misalnya memang ada riwayat penyakit seperti diabetes gitu yang menurunkan fungsi-fungsi kehidupan kita,
Um, terutama ketika di pandemi ini gitu ya, kesehatan fisik nih jadi sesuatu yang jadi highlight of our mind maybe ya, setiap kita berpikir gitu kan, aduh saya punya gejala, kalau dulu mungkin pilek biasa aja, sekarang pilek sedikit mulai aduh kayaknya harus memperhatikan nih, ini pilek apa gimana ya, pileknya beneran flu doang, alergi aja, atau jangan-jangan apa namanya gejala dari COVID ya gitu, dan itu pasti menyebabkan stres kalau misalnya kita nggak bisa handle itu dengan baik gitu. Oke, yang selanjutnya ada hormonal imbalance. Jadi tubuh kita ini kan memproduksi berbagai hormon gitu ya, yang sebenarnya dia adalah salah satu tool, si hormon ini tool atau cara komunikasi sebenarnya dari tubuh ke otak dan sebaliknya gitu ya. Ada hormon-hormon yang sifatnya uh, memang bikin kita feel good gitu, seperti endorfin, serotonin, dopamin gitu. Ada hal-hal ada hormon-hormon yang memang datangnya ketika kita stres, ketika kita sedih, tertekan gitu, kayak adrenalin. Sebenarnya adrenalin ini bisa baik bisa enggak gitu ya. Pokoknya adrenalin dan kortisol gitu. Kortisol ini ketika kita stres biasanya tubuh kita memproduksi kortisol. Nah, sebenarnya walaupun yang satu memang menghasilkan perasaan-perasaan menyenangkan, yang satu lebih asosiasinya lebih ke stres, lebih ke apa namanya perasaan tekan dan sebagainya. Sebenarnya keduanya kita kan gitu ketika dia bisa balance. Jadi kalau misalnya hormon stres atau hormon adrenalinnya lebih tinggi, itu udah pasti nggak baik. Tapi ternyata hormon-hormon yang bikin kita feel good itu kalau kebanyakan juga nggak baik. Ini harus balance. Makanya hormonal imbalance ini bisa menyebabkan kondisi kesehatan mental yang kurang baik gitu. Nah, gimana supaya balancing hormon ini nanti kita bahas di belakang. Kemudian ada fixed mindset. Fixed mindset ini adalah cara pikir atau mindset kita yang biasanya ya gitu aja gitu ya, kurang fleksibel, kurang mau di-develop, kurang apa namanya perspektifnya kurang kayak oke, ini adalah yang terjadi karena aku mau berkembang gitu. Biasanya fixed mindset, orang-orang dengan fixed mindset ini cara pikirnya adalah all or nothing. Nanti kita bahas deh di belakangnya yang all or nothing itu seperti apa. Kemudian orang-orang yang perfeksionis, orang-orang yang takut gagal, gitu. Nah itu menyebabkan kesehatan mental, karena tidak memang harus kita akui gitu bahwa challenge di kehidupan kita pasti selalu ada. Kemudian ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita duga gitu. Jadi orang-orang dengan fixed mindset ini biasanya tentu lebih struggle menghadapi life challenges-nya. Kemudian ini nih yang sebetulnya kita sering banget dengar ya, gaya hidup dan pola tidur yang tidak sehat gitu. Ketika kita hidup di perkotaan, satu contoh, atau di kehidupan pekerjaan, kehidupan akademis yang sangat cepat gitu ya, pasti gaya hidup dan pola tidur ini terdampak nih gitu, terutama dengan tambahan ya aktivitas yang bisa kita dapatkan di gadget gitu ya, itu bikin pola tidur kita semakin berantakan juga gitu. Nah, tapi kalau ini dibiasakan, pasti terjadi nih dampak ke kesehatan mental kita. Gitu. Ini nanti saya bahas di belakangnya. Kemudian istirahat yang kurang efektif. Teman-teman mungkin pernah ngerasain nih kayak, oh oke, gue kerja Senin sampai Jumat, pokoknya Sabtu Minggu nggak mau ngapain lah, mau istirahat aja biar sampai recharge gitu. Tapi udah nggak ngapa-ngapain, cuma di kasur, cuma nonton Netflix misalnya, atau cuma scrolling sosial media, kok kayaknya masih capek ya gitu. Itu artinya ada istirahat yang kurang efektif gitu. Ternyata istirahat itu
harus ada tujuan ya teman-teman gitu. Jadi istirahat itu kan tujuannya supaya kita lebih rileks, kemudian kita refresh gitu ya. Kita recharge dan siap menghadapi apapun life challenges yang akan kita hadapi di hari berikutnya gitu. Tapi ketika kita istirahat dan ternyata belum merasakan recharge dan refresh, ya mau nggak mau, bukan nggak mau, ya itu artinya istirahat kita kurang efektif dan kita harus cari tahu tuh apa sih yang bikin istirahat kita kurang efektif. Oke, boleh next saya. Oke, gimana sih cara yang tepat untuk merawat kesehatan mental gitu ya? Yang pertama, ini penting banget, jangan self-diagnose. Jadi, nggak usah lah coba-coba mendiagnosa diri sendiri gitu. Kayak di awal aku tadi udah bilang gitu, si isu kesehatan mental ini kan mulai boom lagi gitu ya, terutama karena mulai dibahas oleh influencer-influencer gitu. Nah, jadi kalau misalnya beberapa tahun yang lalu nggak ada yang paham gitu ya, misalnya apa ya, bipolar disorder tuh apa sih gitu, depresi tuh apa sih, aduh aku kayaknya anxiety deh, tapi anxiety itu apa gitu. Nah sekarang nih term-term ini sudah banyak banget bisa disebut oleh orang awam dan term-term yang jadinya common gitu. Tapi yang bahaya adalah ketika kita dengar dari influencer gitu atau dari orang-orang yang bukan ahlinya, biasanya kan mereka cerita tentang pengalaman mereka gitu kan. Kemudian kita pasti ada satu dua hal yang ngerasa, oh gue relate nih, gue kayak dia, jangan-jangan gue juga ngalamin disorder ABCDE gitu. Padahal belum tentu. Jadi ketika kita mengambil informasi, bahkan testimoni ahli aja dalam piramida informasi itu ada di paling bawah gitu ya, apalagi ketika testimoninya dari influencer yang mereka juga biasanya mengakui bahwa mereka belum ahli gitu. Cuma biasanya ya karena kita lebih senang dengan influencer atau karena si influencer ini ya ada di mana-mana, jadi paparan itu yang harus kita dapatkan, jadinya ya kita tuh suka penasaran gitu ya, pengen mendiagnosa diri sendiri. Nah itu harus dihindari. Yang kedua, nah itu tadi, ketika kita mau tahu apa sih yang harus dilakukan supaya kesehatan mentalku tetap baik gitu ya, ya caranya adalah yang evidence based gitu. Jadi teman-teman harus kritis, apalagi di 2021 ya, ketika mungkin teman-teman merasakan juga gitu 2 tahun terakhir betapa hoax begitu mudah menyebar gitu ya, betapa melelahkan sekarang buka WhatsApp karena selalu aja ada berita-berita yang nggak jelas asalnya dari mana, ada saran-saran yang nggak tahu asalnya dari mana dan nggak tahu benar atau enggak gitu kan. Teman-teman perlu nih mengkritisi, pertama ini asalnya dari mana, kemudian kalau misalnya dari ahli gitu ya, kalau di grup WhatsApp kan biasanya ada tuh profesor siapa gitu kan, padahal ternyata profesornya tidak pernah ada gitu. Nah, jadi kita cari tahu juga bahwa ini si orang yang ahli ini bisa ngomong seperti ini dari mana asalnya, apakah dari artikel jurnal ilmiah misalnya, atau dari penelitian yang memang dilakukan dengan seksama selama beberapa tahun gitu ya, jadi bukan yang asal-asalan gitu. Nah, itu yang harus teman-teman kritisi. Jadi ketika memang ada buktinya bahwa informasi ini bisa divalidasi nih gitu, atau sarannya bisa digunakan nih karena ternyata ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan berulang kali dan beberapa tahun gitu, dibandingkan ya pengalaman kata orang gitu. Terutama ketika kita bicara pengalaman, kalau kita ngomongin psikologis atau psikis seseorang itu tuh nggak pernah one size fit all gitu ya. Jadi ketika ada influencer yang cerita, oke, ini yang aku rasakan dan aku didiagnosa seperti ini, tapi nggak apa-apa. Nah, influencer suka gitu ya, biasanya bilang, nggak apa-apa kok, it's okay not to be okay gitu ya.
ya nggak apa-apa memang gitu. Tapi mereka nggak apa-apa karena sudah menjalani treatment atau sedang menjalani treatment. Nah, untuk kita yang belum tahu sebenarnya beneran ada yang salah nggak sih dari diri kita, atau sebenarnya ini cuma fase yang naik turun aja gitu, kita nggak ada apapun yang sebenarnya bisa didiagnosa. Bisa jadi si pengalaman influencer itu nggak relevan lagi untuk kita dengarkan atau kita rely sama pengalaman kita sendiri gitu ya. Itu tadi yang ketiga, cek sumber, tadi aku udah bahas. Kemudian yang keempat ya mau tidak mau hubungi profesional gitu ya, ketika misalnya teman-teman udah saking cemasnya, saking paniknya, merasa kayak yang aku rasain sama influencer itu gitu. Ya udah hubungi profesional aja untuk verifikasi benar nggak yang aku rasain gitu. Dan jangan kaget ketika ketemu profesional kemudian baik psikolog atau dokter gitu ya bilang enggak, kamu nggak perlu diagnosa. Nih ada hal-hal yang bisa kamu coba lakukan supaya yang kamu rasakan ini nggak terus-menerus mengganggu. Itu common sekali terjadi gitu. Biasanya ada beberapa pertimbangan. Pertama, memang yang diceritakan tidak cukup untuk si ahli ini menegakkan diagnosa gitu ya. Jadi memang belum bisa didiagnosa. Atau yang kedua, mungkin ahli ini ngelihat keadaan kamu tuh, ini orang kayaknya kalau dikasih tahu diagnosanya dia akan ke arah fixed mindset gitu. Jadi dia akan meng-highlight nama diagnosanya apa, tapi dia nggak akan fokus untuk oke, usaha apa aja sih yang bisa dilakukan supaya hal itu tidak mengganggu dia gitu, supaya dia bisa berfungsi di kehidupan sehari-harinya gitu. Boleh di next ya? Oke. Ketika ternyata kita ngerasain nih kesehatan mental kita sedang tidak baik gitu ya. Ketika tadi baca definisi tentang kesehatan mental dari APA dan dari WHO, wah kok kayaknya nggak ada nih karakteristik seperti itu di dalam diriku gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya boleh next. Oke, first and foremost, reframe mindset kita gitu ya. Tadi aku bilang di awal bahwa salah satu faktornya adalah ketika kita punya fixed mindset, kita jadi punya kecenderungan yang lebih besar untuk menurunkan atau punya kesehatan mental yang tidak optimal gitu. Coba mungkin teman-teman ini punya mindset yang cenderung fix gitu ya, bukan growing mindset. Ketika memang itu yang terjadi, tentu saja si mindset itu perlu dibingkai kembali dengan sudut pandang yang lebih positif, dengan sudut pandang yang memang tujuannya oke, aku bisa grow, aku bisa berkembang lebih baik gitu. Boleh next ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin boleh nih bisa open mic atau bisa ketik di chat. Kalau kamu menemukan masalah seperti ini, apa sih yang akan dilakukan gitu ya? Itu ada lemari gitu ya, lemari kitchen set yang sudah ada piring-piring yang hampir jatuh gitu. Nah, ketika teman-teman menemui hal ini, biasanya apa yang teman-teman akan lakukan? Mungkin ada yang mau sharing, boleh open mic, open cam, open mic, atau open mic aja nggak apa-apa. Jangan malu-malu, silahkan. Ya kalau Mira ya, santai aja Ya kita. betul. Iya ya, kan kita sifatnya hari ini ngobrol ya, sharing. Ngobrol. Udah siap kopi kok di sini. Silakan buat teman-teman yang mau buka mic-nya langsung ngobrol aja, kita santai. Siapa nih? Oh, ini malah udah ada beberapa pertanyaan. Oke. Nakia tuh. Mungkin Nakia, jika menemukan masalah ini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku kayaknya aku diemin itu kamera. Soalnya belum Didiemin ya. Yuk, kenapa tuh? Kayaknya akan menyerahkannya kepada orang lain biar dia yang salah. Lari dari ini ya, lari dari masalah kayaknya. Itu Gita. Udah ada yang beberapa menjawab. Ada Ayu nih sebelum Gita. Oh iya betul. Iya bener nih Ayu juga. Minta tolong bantuan orang lain, Kak.
Orang yang bukain pintunya, aku yang megangin piringnya. Oh, kerjasama. Oh iya Jadi dia betul. kerjasama. Sementara Gita Rospati, aku lihat posisi piring kayak gitu udah panik katanya. Jadi Iya belum iya tahu juga dia mau ngapain, what to do gitu ya. iya Dari iya karena ya itu sih apa namanya situasinya memang nggak menguntungkan ya. Kayaknya iya, serba salah gitu ya. kayak si malakama ya jadinya. Hmm. Nah, Setiati Ayu juga nih dari Jakarta. Kalau aku buka pintunya pelan-pelan, terus dorong mangkuknya, gitu. Oke. Oke, berarti dia punya strategi ya. Nah, Oke. udah banyak. Ada juga yang bilang buka pintu pelan-pelan meski panik dari Stefani. Michelle berniat membalikkan lemarinya, tapi nggak mungkin juga. Kalau dari Desi nggak apa-apa buka aja ya udah pasrah kalau pecah katanya dia. Iya Silakan nih iya. gimana Kak? Oh, Yuliana nih ada strategi nih ya, ada ember diisi selimut gitu biar mangkuknya jatuh ke selimut. Oke, yang tadi jawabannya panik, cemas juga banyak ya. Oke, oke, ini menarik banget. Sebenarnya ini jadi ini adalah gambar kesukaanku ya, yang kalau misalnya aku lagi konseling sering banget aku kasih ke klien gitu, atau kalau lagi sharing kayak gini nih aku ini gambar favorit untuk di-share gitu. Karena biasanya jawaban orang atau jawaban teman-teman gitu ya dalam handling situasi seperti ini ternyata bisa menggambarkan dalam keseharian mereka tuh mereka kalau handling masalah seperti apa gitu. Tapi ini bukan tes psikologi ya, jadi jangan dianggap nggak kayak judul-judul artikel yang kayak jawaban kamu kan menunjukkan kepribadian kamu enggak gitu. Ini sebenarnya meme. Jadi awalnya ini adalah meme yang sempat lama di 2018-2019 aku juga lupa gitu. Kemudian waktu itu aku baca ada orang yang share gitu bahwa dia nunjukin gambar ini ke terapisnya, kemudian terapisnya bilang ini apa sih teman-teman jawabannya menarik-menarik banget. Nanti teman-teman boleh refleksi teman-teman orang yang seperti apa gimana biasanya menyelesaikan masalah gitu. Boleh di next saya. Jadi ketika kita menghadapi situasi kayak gitu ya, biasanya kita assess dulu pilihan apa sih yang kita miliki gitu. Nah, teman-teman ada banyak sekali tadi ada beberapa yang nunjukin strategi gitu ya, kayak tadi minta bantuan orang lain gitu, kerjasama, ada yang kemudian ngasih apalah di bawahnya gitu kan untuk nadahin supaya pecahnya nggak terlalu banyak atau bahkan nggak pecah gitu ya. Ada yang panik, ada yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak Ayu tadi, udahlah nggak usah diapa-apain biar orang lain aja gitu. Nah, optionnya memang kalau dirangkum ya pilihannya cuma dua. Either membiarkan lemari dan piring-piring itu tetap dalam keadaan seperti itu, atau ya kita buka aja lemarinya. Kemudian kita assess gitu ya. Mungkin ketika kita buka lemarinya dalam keadaan seperti itu, ya mau nggak mau ada yang jatuh gitu. Itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. And it's okay. Aku paham banget ketika kita alamin situasi seperti itu gitu ya, kita buka terus jatuh itu tuh kan pain in the ass gitu ya. Aduh nanti ketika jatuh pecah berantakan gimana nih apa yang harus dilakukan gitu kan. Atau ada teman-teman yang mungkin tadi nggak apa-apa deh kita berantakan dulu aja sebelumnya taruh selimut atau apa supaya pecahnya nggak terlalu banyak atau misalnya pokoknya pilnya jangan sampai pecah gitu. Nah, ketika mindset kita adalah ini gimana piringnya supaya nggak pecah sama sekali, hati-hati teman-teman, jangan-jangan kita lagi ada di growth mindset. Lagi ada di fixed mindset gitu ya. Ketika daripada piringnya pecah, mendingan gue nggak usah buka deh si lemarinya gitu. Atau kalian saking paniknya, saking cemasnya gitu ya, terus benar-benar kayak fokusnya ini gimana supaya si piringnya nggak pecah gitu. Padahal kalau kita mau
mengakui gitu, mau melihat itu sebagai ya udah ini impossible situation, apapun yang akan gue lakukan akan ada piring yang pecah. And it's okay, gue bisa assess ketika ada piring yang pecah, pecahnya berapa sih? Kan kebetulan, mungkin saya boleh balik lagi ke slide yang sebelumnya. Oke, nih kebetulan masih ada nih piring-piring di belakangnya yang kayak kalau dibuka mereka nggak akan kenapa-napa gitu. Kita bisa assess dulu, oke, yang pecah berapa ya gitu. Kemudian kita bisa tadi, oke, gimana ya untuk meminimalisir si pecahnya, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau dari situasi ini teman-teman bagi ke hal-hal yang bisa teman-teman kontrol, hal-hal yang tidak bisa teman-teman kontrol. Yang bisa teman-teman kontrol ya tentu saja usaha teman-teman gitu ya. Apapun teman-teman bisa lakukan untuk menjaga supaya si piring itu pecahnya sedikit atau nggak pecah sama sekali. Tapi yang tidak bisa teman-teman kontrol adalah outcome-nya. Dan berusaha mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol itu biasanya yang mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Ketika kita sudah siap untuk admit, oke, ini adalah situasi yang gue nggak bisa kontrol, oke, ini impossible nih kalau gue mau semuanya nggak pecah, oke, kita buka lemarinya, kemudian lihat setelah semua usaha yang kita lakukan, lihat ada berapa yang pecah, ada berapa yang masih bisa diselamatkan gitu. Boleh next saya. Kita assess aja situasinya gitu ya. Ketika memang ada yang pecah, apa sih yang perlu diikhlaskan gitu ya. Gimana sih kita bisa membereskan itu gitu. Tapi coba bandingkan dengan kalau teman-teman pilih ke option 1. Biarin aja si lemari dan piring-piringnya tetap dalam keadaan seperti itu gitu. Yang teman-teman punya kalau teman-teman memilih option 1 adalah seperangkat lemari beserta piring yang teman-teman nggak bisa apa-apain juga gitu. Yang ya udah di situ aja, dipajang aja, nggak tahu harus diapain, dan kemungkinannya teman-teman setiap lewat situ kesel karena tuh gemes gitu ya, aduh pengen banget buka gitu. Teman-teman misalnya butuh piringnya, tapi ya nggak bisa dipakai juga karena teman-teman nggak berani melakukan apa-apa ke piring dan si lemari itu. Tapi kalau teman-teman pilih option yang kedua, oke, pasti ada sedikit loss gitu ya, ada beberapa yang kita harus ikhlaskan kehilangan, tapi kita jadi punya satu piring-piring yang masih bisa diselamatkan yang kita bisa pakai kembali. Kedua, lemari yang fungsional gitu. Jadi kalau teman-teman butuh untuk naruh apa, untuk pakai lagi lemarinya, ada tuh lemarinya gitu. Jadi itu apa namanya, option pertama adalah gambaran kalau misalnya kita terjebak dalam mindset gitu ya, ketika all or nothing tuh cara pikirnya gitu, daripada ada yang pecah, takut, nggak berani ngadepin dampaknya, udah nothing, biarin aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita growth mindset gitu, kita ya udah oke, apa yang harus terjadi terjadilah, kita assess situasinya gimana kita bisa berkembang lebih baik dari apa yang sudah terjadi itu, sebagaimanapun tidak menyenangkannya apa yang kita alami gitu. Oke, boleh next saya. Oke. Sometimes the only way out is through gitu. Ketika kita berada dalam impossible situation kayak tadi ya, sebagai perumpamaan si piring itu, ya udah satu-satunya cara adalah kita hadapi, kita jalani apa yang harus kita jalani. Ini mau nggak mau lemarinya harus dibuka apapun yang terjadi gitu. Lalu ketika kita membiarkan apa yang perlu terjadi, ya kita bisa assess situasinya. Mungkin butuh beberapa waktu untuk coping atau untuk bangkit lagi ya. Kayak misalnya ketika ternyata benar nih semua piringnya jatuh, nggak ada yang bisa diselamatkan. Itu kan pasti kita kesel banget ya. Kita kesel banget, kemudian aduh berantakan banget, jadi harus banyak yang diberesin. Belum lagi kalau misalnya pecahannya mental kemana-mana gitu. Itu kan situasi yang sangat tidak menyenangkan gitu. Teman-teman mau kesel dulu, mau sedih dulu, mau nangis dulu, boleh gitu. Jadi kita kasih waktu untuk diri kita
memproses emosi-emosi negatif itu dulu gitu. Sampai kita merasa lebih siap, lebih tenang, baru kita assess situasinya. Oh, nggak apa-apa. Ternyata gue punya kok semua tool untuk membersihkan semua yang udah berantakan ini gitu. Terus kita bisa assess lagi ketika misal udah disapu nih semua yang berantakan ya. Oh, sekarang gue punya banyak piring ya yang masih bisa gue pakai gitu. Oh, ini ada barang-barang yang tadinya berantakan di kamar gue nggak tahu mau ditaruh di mana, ternyata bisa masuk nih ke lemari ini gitu misalnya. Gitu. Jadi what to do-nya yang pertama adalah satu, kategorikan mana hal-hal yang bisa dikontrol, mana hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Hal-hal yang bisa dikontrol kita lakukan. Usahakan sebisa mungkin dengan usaha apapun yang bisa kita lakukan gitu ya. Ketika memang kita melihat kita perlu melakukan perubahan pada situasi yang kita hadapi, lihat betul nggak bisa kita ubah. Kalau bisa kita ubah, oke, coba kita ubah. Tapi ada hal-hal yang ini mau gimana pun kita usaha, ya terjadinya di luar kontrol kita. Admit, akui bahwa kita nggak selalu punya kontrol atas semua hal, dan ikhlaskan, biarkan gitu. Jadi latihannya, usahanya bisa kita geser fokusnya untuk lebih gimana caranya gue bisa menerima bahwa hal ini nggak bisa gue kontrol dan gue harus membiarkan ini terjadi gitu. Oke, yang kedua adalah listen to your body. Kadang-kadang kita suka jahat nih sama diri sendiri gitu ya. Misalnya tubuh kita udah bilang kayak lelah, emang harusnya istirahat, tapi kadang-kadang kayak, aduh tapi masih ada deadline, aduh nanti gimana kalau misalnya pas ditanya atasan lagi ngapain, lagi istirahat, nanti atasan nganggapnya gue slacking off atau nggak kerja dengan baik gitu ya. Itu hal-hal kayak gitu boleh mulai dikurangi gitu, karena sebenarnya tubuh kita nih punya cara loh untuk ngasih sinyal-sinyal yang cukup akurat untuk ngasih tahu, hey lo butuh istirahat, ya udah istirahat nggak apa-apa gitu, atau hey lo tuh sedih nggak apa-apa lo nangis gitu. Kadang-kadang kan kayak aduh gue nggak punya waktu lagi buat nangis gitu. Kata siapa? Ketika misalnya kebutuhannya udah ada, sinyalnya sudah dikasih sama tubuh kita, ya artinya itu memang harus terjadi gitu, nggak usah ditahan-tahan. Oke, yang ketiga, be mindful. Kalau teman-teman sempat nonton film Soul tahun ini ya, tahun ini apa tahun lalu aku lupa. Itu kan ada tuh yang dijelaskan sama si, aduh aku lupa. Pokoknya ada orang-orang yang ceritanya dia losing their soul karena kerjanya udah otomatis aja tiap hari kerja gitu ya, tapi otomatis gitu, makanya nggak pernah happy karena ya udah setiap hari rutinnya seperti itu, setiap hari stres seperti itu, ya jadi kayak gitu. Itu tuh gambaran yang oke banget gitu ya, ternyata adalah the lost soul, karena ya memang ketika kita membiarkan keseharian kita terjadi dengan otomatis tanpa kita sendiri tanpa kita sendiri merasakan, menghayati apa sih yang terjadi di keseharian gue, yaitu memang artinya kesehatan kita sudah tidak baik gitu. Ketika itu terjadi, biasanya aku akan nanya, kamu masih bisa nggak dengerin kalau kamu ngomong dalam hati itu suara kamu kayak gimana sih? Biasanya kayak gitu. Karena biasanya kita lupa gitu, saking nggak pernah mendengarkan diri sendiri, saking nggak pernah dengar kebutuhan sendiri gitu. Makanya itu yang bikin kita nggak happy. Jadi be mindful dalam hal apapun, dalam yang dikerjakan, berusaha hayati sebenarnya kenapa sih gue harus mengerjakan ini gitu. Bukan cuma karena ini adalah bagian dari kerjaan kita, tapi ini dampaknya apa yang bisa gue pelajari dari apa yang gue kerjakan saat ini gitu. Mindful juga sama emosi gitu, sama keadaan tubuh. Oh oke, ternyata gue uring-uringan beberapa hari, tapi yang gue butuhkan hanya nangis karena memang gue sedih, tapi sedihnya nih gue simpan gitu, gue sapu ke bawah karpet gitu ya, sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi, misalnya kayak gitu. Untuk bisa mindful, yang keempat adalah memang kita perlu meluangkan waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri. Gitu. Caranya bisa macam-macam. Ada yang lebih suka ngobrol di depan kaca, gitu, nggak apa-apa. Ada yang lebih suka nulis, boleh juga. Ada yang lebih suka, karena lebih suka
anaknya lebih auditory gitu ya. Nah, sukanya ngomong di recording kayak curhat sama orang gitu. Boleh juga gitu. Ada yang kesulitan nih, ada orang-orang yang kayak saya nggak tahu kalau harus nulis apa gitu. Saya nggak tahu kalau saya harus menyemangati diri saya gimana. Tapi orang-orang ini kalau misalnya ditanya, oke, kalau teman kamu mengalami hal ini, kamu akan bilang apa? Ternyata mereka bisa loh gitu. Ngasih tahu, oke, saya akan menyarankan teman saya ABCD gitu. Karena biasanya memang kita punya compassion, punya belas kasih yang lebih baik ke orang lain dibandingkan ke diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini biasanya untuk orang-orang seperti ini aku menyarankan tulis aja surat tapi untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi perspektifnya adalah kita lagi ngomong ke orang lain, tapi sebenarnya itu akan balik lagi ke kamu gitu. Dengan naruh di mindset bahwa ini yang sedang gue kasih syarat, yang sedang gue semangati adalah orang lain, sehingga hal-hal yang baik yang mungkin kalau untuk diri sendiri nggak keluar gitu ya, itu bisa keluar. Dan ketika kamu baca lagi, oh ini datang dari diriku kok gitu, ini gue yang nulis sehingga pasti gue bisa melakukan ini gitu. Yang selanjutnya adalah reconnect dengan orang-orang terdekat. Aku paham sekali ya dengan berbagai keterbatasan kita di situasi pandemi ini. Ada beberapa orang yang mungkin jauh dan kita nggak bisa ketemu. Mungkin ada yang belum ketemu sama keluarganya dalam 2 tahun ini. That sucks. Tapi di situasi seperti ini ya yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan atau mengoptimalkan kesempatan sesedikit apapun yang kita punya gitu. Dan ternyata yang menarik adalah ketika kita butuh sentuhan sebagai kontak dengan orang-orang terdekat gitu ya, misalnya aduh kangen sama orang tua, pengen meluk gitu, itu bisa diganti gitu. Jadi ketika kita memberikan apresiasi positif atau kita mendapatkan apresiasi positif, nah hormon yang terjadi gitu ya, interaksi hormon yang terjadi di tubuh kita itu sama dengan interaksi hormon yang terjadi ketika kita menerima sentuhan, sehingga itu dianggap bisa menggantikan gitu. Atau misalnya teman-teman mau iseng nih, ya udah kasih aja surprise, misalnya kalian beda kota, tapi tiba-tiba ngirimin hadiah gitu ya, ngirimin hadiah yang dibeli online, atau ngirimin makanan pakai ojek online gitu. Nah, ketika orang yang kalian sayang surprise, kemudian ngucapin makasih, ngucapin bagaimana mereka bahagia atau senang mendapatkan kejutan dari kalian, itu juga sama gitu. Interaksi hormon yang terjadi dalam tubuh kita sama ketika kita ya bertemu tatap muka gitu dan bersentuhan dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi itu bisa dicoba. Nah, yang terakhir, take a productive break. Kalau tadi di awal aku sempat bilang yang bisa menyebabkan kesehatan mental kita kurang optimal adalah istirahatnya kurang efektif, maka yang harus dilakukan adalah mencoba kegiatan-kegiatan yang lebih produktif ketika istirahat. Nah, ini biasanya orang-orang nih bingung kan, kayak kenapa gitu, kan gue lagi istirahat masa harus produktif sih. Nah, tapi produktifnya tuh bukan yang produktif harus kerja atau gimana, tapi lebih cari kegiatan apa yang memang bisa bantu ke tujuan kita istirahat gitu, untuk recharge dan supaya lebih segar gitu. Oke, bisa kita next. Oke, waktu kita tinggal dikit nih, jadi aku wrap up aja. Selainnya hal-hal yang tadi gitu ya, ini ada beberapa hal yang bisa kalian coba. Yang pertama, move, olahraga, jalan, anything, yang penting bergerak gitu. Karena bergerak itu memicu hormon-hormon feel good, tapi yang lebih lasting gitu, lebih jangka panjang. Jadi ini nggak bisa ditawar nih. Emang kita didesain untuk bergerak. Kemudian yang kedua, pay attention sama screen time. Gitu, apa kita terlalu banyak nonton, terlalu banyak scrolling sosial media, karena screen time itu memicu hormon yang namanya dopamin. Dia feel good hormon, tapi ketika dia terlalu banyak, itu nggak bagus juga. Karena dopamin itu feel good hormon yang bikin kita merasakan
sesuatu yang menyenangkan tapi intens gitu. Jadi ketika kita nggak melakukan hal yang seintens itu, si otak tuh craving gitu. Udah maunya yang kayak gini. Makanya kenapa kalau kita scrolling sosial media nggak bisa berhenti-berhenti gitu. Kemudian yang ketiga, pilih kegiatan yang relaxing tapi butuh fokus tinggi. Kayak main puzzle, adult coloring gitu kan. Nah, udah banyak lagi, sudoku, connecting the dot, meditasi, journaling, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, pilih kegiatan yang prosesnya berurutan dan bikin kamu punya sense of control. Kayak bersih-bersih. Itu kan berurutan tuh biasanya kita nentuin, oke, gue mau nyapu dulu, abis itu ngepel, abis itu ngapain gitu. Masak juga kan ada urutannya, oke, potong-potong dulu, kemudian tuang minyak, oseng-oseng gitu ya, atau isi driving gitu. Driving tuh bikin kita memiliki sense of control, tapi jangan juga terus kalian malah nyari tempat-tempat macet gitu ya, itu kan malah bikin stres gitu. Jadi drivingnya ke tempat-tempat yang lebih santai, yang kalian udah tahu jalannya, mungkin sekitaran rumah kalian aja, dan sebagainya. Gitu. Next, Taya, kayaknya udah selesai nih. Wah, sudah selesai nih ya. Oke. Oke. Tip Wah, itu. Amira, thank you banget ini. Ini benar-benar komprehensif ya dari tadi penjelasannya ya. Kalau bisa aku rangkum sedikit nih dari awal sampai akhir nih. Jadi intinya penjelasan mental health-nya itu udah panjang kali lebar kali tinggi dari Amira. Tapi yang penting itu adalah pertama memahami apa yang sedang terjadi dengan diri. Terus ada mempelajari proses dan kontrol emosi, tapi jangan self-diagnose. Itu penting banget ya. Iya, betul. Terus betul. kalau udah jangan self-diagnose, gimana? Ya hubungilah profesional. Begitu. Nah, ngomongin profesional, mumpung lagi ada Amira nih. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita, dan salah satunya itu adalah kita mulai dari Rahima Azahra dari Pekanbaru, dan dia dari grup Popela Mental Health. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahima bertanya, dulu aku orangnya produktif banget dan jarang banget ngerasa capek. Tapi udah dari beberapa bulan ini aku usaha buat produktif lagi, tapi rasanya tuh susah banget. Karena setiap hari rasanya capek dan pengen tidur terus-terusan. Kita sama. Padahal sebelumnya nggak ada kegiatan lain. Dulu aku tuh termasuk orang yang waktu tidurnya cukup sedikit. Tapi sekarang kok kayaknya lebih dari 10 jam. Nah, mau balik produktif kayak dulu. Ini kayaknya lelah semuanya ya. Gimana nih Amira? Ya, oke. Siapa tadi namanya Rahima ya? Biasanya memang kalau udah kayak gitu, pertama ya memang itu adalah sinyal dari tubuh gitu. Mungkin selama ini kamu cenderung forsir gitu, atau nggak mendengarkan tubuh dengan baik ketika waktunya istirahat, nggak istirahat gitu ya. Lebih ya, pokoknya pengen kerja gitu, enggak kok belum ngantuk gitu. Akhirnya sekarang si tubuhnya protes, gue mau utang istirahat yang dulu dibayar sekarang gitu. Itu satu kemungkinan. Yang kedua adalah mungkin ya gitu, karena kan tentunya harus ada asesmen yang komprehensif gitu untuk melihat kamu burn out atau enggak gitu. Ketika kita burn out memang biasanya kita jadi nggak produktif gitu. Jadi gini, ini ada hubungannya nih tadi sama hormonal imbalance gitu ya. Ketika misalnya produksi dopamin kita berlebih gitu karena screen time yang terlalu banyak, atau karena main gadget atau kegiatan-kegiatan yang bikin rasa senang yang intens dan singkat itu terlalu banyak, hormon itu plus hormon stres itu sebetulnya merusak fungsi otak kita yang seperti CEO. Jadi otak yang seperti CEO itu fungsinya membuat keputusan, kemudian dia ada fungsi sequential juga gitu, nentuin setelah ini kamu ini, habis ini kamu ini gitu. Nah, ketika si otak CEO ini sistemnya rusak, maka biasanya yang lebih aktif adalah otak yang fungsinya fungsi-fungsi emosional gitu. Bisa jadi kamu jadi sedih berlebih gitu, atau jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu, karena si otak emosi ini yang
teriak lebih kencang, udahlah tidur aja, udahlah istirahat aja, itu lebih menyenangkan loh daripada kerja gitu. Sehingga mungkin Rahima atau teman-teman nih yang mengalami itu boleh dilihat nih kegiatannya kayak apa sih kesehariannya gitu. Kalau misalnya ternyata lebih banyak screen time, lebih banyak pakai sosial media, mungkin itu dulu yang harus di-cutting gitu. Oke, I see. Bagaimana sudah menjawab ya? Kira-kira nih, mudah-mudahan ya Rahima. Lanjut lagi nih, pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua dari Nurul Hasanah, asalnya Surabaya, Grup Pop Bella Mental Health. Nah, selamat siang Kak. Mau bertanya, bagaimana cara mengontrol diri agar bisa slow tapi tetap on the track. Misalnya sedang kejar deadline tapi badan sedang sakit, mau nggak mau harus rehat. Tapi ketika rehat nggak bisa tidur, malah kepikiran terus. Tidur makin nyenyak. Nah, gimana caranya agar bisa menghargai diri sendiri tapi tidak lepas tanggung jawab di tengah kepadatan? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Nurul. Aduh itu aku yakin banyak banget ya yang mengalami itu gitu ya. Aku pun pernah ada di situasi seperti itu. Ayu juga mungkin pernah gitu ya. Memang gini, biasanya kita tuh suka terjebak di overthinking atau di kecemasan yang kita sebabkan sendiri gitu ya. Kayak misalnya Nurul udah tahu nih yang aku butuhkan adalah istirahat. Memang tubuhku tuh bilang aku perlu istirahat gitu. Tapi ketika istirahat, kok malah kepikiran gitu, kok malah ngerasa aku nggak bisa nih istirahat ini, aku harusnya ngerjain kerjaan gitu ya. Nah memang ini jadinya masalahnya mindset gitu. Aku tuh punya catchphrase yang jadi akhirnya jadi guyonanku dan teman-teman gitu ya. Aku tuh selalu bilang, oke, that's tomorrow's problem gitu. Tomorrow's problem tuh selalu aku sebut. Sebenarnya ini awalnya adalah karena aku punya kecenderungan prokrastinasi gitu ya. Dulu sempat sering prokrastinasi, jadi sempat kayak that's tomorrow's problem. Oke, gue yang ngerjain yang ini dulu, yang itu tomorrow's problem gitu. Tapi lama-lama itu ternyata works juga untuk ngurangin overthinkingku. Jadi ketika misalnya kita istirahat, ya udah ketika istirahat aja karena mau istirahat atau enggak masalah ini tetap akan ada gitu kan. Tapi ketika kita waktunya bukan untuk memikirkan masalah, tetap dipikirkan masalah, akhirnya kan istirahatnya nggak produktif. Tapi memikirkan masalah itu sebelum waktunya memikirkan pun nggak membuat masalahnya jadi lebih mudah untuk diatasi kan gitu. Jadi jangan terjebak dengan ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi gitu. Ya udah, pokoknya hari ini istirahat, besok akan jadi masalah yang lebih besar atau enggak tahu, but that's tomorrow's problem gitu. Ketika kamu buka lemari tadi akan pecahnya segimana nggak tahu, tapi ya udah biarin aja dulu, lihat aja setelah itu pecahnya kayak gimana dan apa aja yang harus diberesin gitu. Jadi ya gitu mindsetnya yang harus di reframe. Jadi intinya mindset di reframe. Ya mungkin agak-agak perlu waktu kan ya, tapi diusahakan. Gitu. Oke, memang terakhir nggak gampang. Iya betul. Terakhir nih karena sayang sekali waktu kita tuh sedikit banget ya, padahal banyak banget nih pasti pengen sharing gitu. Terakhir dari Aulia dari Sidoarjo. Grupnya adalah Popbella Mental Health. Oke. Kak, dari dulu saya lebih memilih memendam emosi. Banyak banget nih pasti yang kayak gini nih. Dan meluapkannya lewat tangis karena saya anak pertama dengan strict parents. Kadang curhat ke teman sebelum corona. Akhir-akhir ini saya susah meluapkan emosi lewat tangis. Mau teriak juga nggak bisa karena saya di rumah terus. Mau curhat ke teman, tapi temannya juga banyak masalah. Sering kepikiran juga tentang kapan saya diterima kerja. Suka bingung juga kalau dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Saya harus bagaimana agar tidak overthinking dan bisa meluapkan emosi, mungkin meluapkan emosi secara sehat kali ya. Nah, gimana itu? Oke. Ya, ketika kita udah tahu nih, udah dapet sinyal dari tubuh gitu ya, pengen nangis gitu misalnya, terus kita tahu, oke, kalau nangis sebenarnya I can feel better gitu, tapi kok nggak keluar tangisannya. Nah, itu mungkin karena
tadi ada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya mau nangis tapi dipendam gitu. Karena otak kita kan bekerjanya lihat pola ya gitu, sehingga ketika kita membuat pola, kalau gue sedih gue nggak mau nangis, ya akhirnya si otak nih bekerjanya dengan oh ya udah kalau dia sedih nggak usah dia dikeluarin sinyal-sinyal yang ngebantu dia untuk nangis gitu. Terus ini caranya gimana? Ya dibiasain lagi sih. Jadi kalau memang butuh bantuan gitu ya, misalnya ketika kamu mau nangis karena suatu masalah tapi nggak bisa nangis, udah kamu kumpulin aja tuh apa film kalau suka nonton atau buku-buku yang ceritanya bisa bikin kamu nangis, biar si tangisan itu keluar sehingga si otak nih ngerekam lagi, oh ketika dia merasakan ini yang dia butuhkan adalah menangis gitu. Jadi lama-lama bisa balik lagi ke yang dulu gitu. Kemudian kalau misalnya tadi mikir, oh mau pengen curhat sama teman, tapi eh, teman juga punya masalah masing-masing, itu kadang-kadang asumsi kita gitu. Jadi kan ini temen ya, ini seseorang yang care sama kita juga care sama mereka, tanya aja gitu. Gue butuh curhat, lo punya waktu nggak gitu, atau lo lagi dalam kondisi yang oke nggak untuk dicurhatin, dan kita boleh juga kasih batasan yang jelas bahwa ketika kita curhat, nggak apa-apa lo nggak usah ngasih saran, gue mau didengerin aja kok biar gue bisa meluapkan emosi gitu. Atau misalnya temennya, aduh bisa nih sekarang tapi bisa dicurhatin tapi nggak sekarang ya karena sekarang gue lagi pusing gitu. Nah, bisa misalnya bikin voice notes atau ya rekam dulu aja curhatan kamu tapi nggak usah dikirimkan saat itu juga gitu. Jadi ketika teman kamu lebih siap, kamu bisa ngirim itu. Jadi tetap tersalurkan tuh, nggak terpendam gitu. Oke. Jadi kira-kira intinya nggak apa-apa kalau mau misalnya curhat, kalaupun belum waktunya udah simpen dulu aja di notes gitu ya. Mungkin ada waktu yang tepat gitu. Nah, terakhir nih, kalau dari Pop Bella sendiri, tadi kan aku sempat memperhatikan nih Kak Amira mengenai keadaan mental definisi dari APA dan WHO nih. Misalnya cakupan itu udah terpenuhi semuanya sebenarnya. Oh, aku tuh udah produktif, olahraga, makan benar, tidur benar. Tapi kok masih berasa overwhelmed ya? Itu sebenarnya kenapa sih gitu? Apa yang terjadi di dalam otak kita gitu? Oke. Uh, yang pertama ya kalau misalnya cuma ngerasa overwhelmed saat itu aja, atau misalnya kan ada alasan yang jelas gitu ya, memang kerjaan lagi sibuk-sibuknya, nggak apa-apa juga gitu. Mungkin itu salah satu life challenges yang harus kita hadapi aja, bukan berarti mental kita nggak sehat gitu. Terus kan yang terpenting ketika kita overwhelmed itu gimana menghadapinya gitu. Atau yang kedua, ya mungkin sebenarnya ternyata kita belum produktif dalam tanda kutip, artinya oke gue kerja tapi ternyata kerjanya tuh kayak robot gitu, bukan yang menghayati apa yang gue kerjakan, bukan yang ngerasa rewarding dengan pekerjaan kita gitu. Itu sih biasanya. Oh, sesuatu yang rewarding. Oke, menarik sekali. Tapi karena sudah sangat mepet nih, aku mau mengumumkan member yang aktif yang dari tadi udah banyak ngobrol juga di chat. Nah, dan ini adalah jeng 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 jeng, nggak ada musik ya. Rahima Azahra, Nakia Yasmin, serta Michelle Lawrence. Wah, namanya bagus-bagus banget. Rahima Azahra. Selamat ya Rahima, Nakia, dan Michelle. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi dari pihak Pop Bella. Jadi selamat buat kalian bertiga. Oke, tidak terasa waktunya sampailah di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Amira atas informasi hari ini. Jadi kita lebih banyak tahu ya mengenai mental health, terutama memperkenalkannya kepada diri sendiri gitu. Jadi nggak self diagnose gitu. Jangan dikit-dikit jangan-jangan aku bipolar, nggak boleh ya. Bahaya. Nah, bagi teman-teman nih yang merasa belum puas, kok pertanyaan aku belum dijawab gitu. Bisa menemukan jawabannya, bertanya pada ahli atau improve knowledge. Bisa download aplikasi Relief karena sudah ada di iOS dan Play Store. Jadi langsung buka HP, buka Relief, download, install, jangan lupa. Dan kepada
Kak Amira sendiri, apakah ada closing statement atau tips-tips? Sip, thank you Ayu. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah mau aktif dan betul-betul menghayati si sesi ini gitu ya, mau sharing dengan kita semua gitu. Keadaan ini memang rasanya chaotic gitu, tapi pahamilah bahwa kita tuh butuh chaos juga dalam hidup gitu, sehingga fokusnya jangan lagi ke bagaimana keadaan ini, tapi lebih ke apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi keadaan seperti ini gitu. Tadi juga udah sempat dibahas nih sama Ayu, kalau misalnya teman-teman masih butuh nanya atau oke, mau mulai melakukan tips-tips yang tadi, tapi bingung mulainya dari mana, boleh dibuka tuh aplikasi Relief-nya, dilihat-lihat, karena banyak banget juga fitur-fitur yang bisa bantu teman-teman. Kayak misalnya teman-teman yang belum terbiasa nulis jurnal gitu, biasanya dibantu dengan guide atau pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita mengeluarkan lebih banyak. Nah, di Relief tuh jurnalnya lumayan bantu banget gitu. Kemudian ada meditasi juga yang, aduh aku pengen nyobain meditasi gitu ya, tapi bingung juga kalau lagi diem duduk tuh terus apa sih yang dipikirin gitu. Nah di Relief banyak banget kayak gitu meditation yang banyak juga yang spesifik tergantung kebutuhan kita masing-masing. Jadi boleh dilihat-lihat. Wah, ini Relief ini bagaikan sahabat kesehatan mental di tengah pandemi ya, apalagi yang lagi di rumah mulu nih. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Amira, semoga sehat selalu, kepada Relief juga, kepada tim Relief, dan terutama kepada para peserta yang udah join dari awal sampai akhir, memberikan pertanyaan, terus curhat juga. Jadi thank you so much sudah bergabung, dan nanti Mbak Dini dari Popbella akan membagikan link ya untuk komunitas di Popbella di dalam grup chat. So, selamat sore karena sudah sore. Selamat sore dan semoga semua yang ada di sini sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Stay happy and healthy. Halo teman-teman, maaf kita foto bareng dulu ya sebelum kita pergi. Oh iya betul. Iya. Kenapa bisa sampai skip makan saya? Yuk kita foto dulu yuk. Ayo nyalakan kameranya semuanya. Coba dicek dulu nih. Iya. Kalau sudah ready semuanya, aku kasih cue ya untuk 1, 2, 3. Oke. Anissa jadinya. Kamera sudah ready? Raisa sudah ready? Oke. Udah, Kak. Oke. Fotonya 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Sudah semuanya? Iya. Jadi kita akhiri sesi hari ini yang berfaedah di hari Sabtu ini. Selamat kembali berkegiatan and happy weekend all. Bye-bye.